Shalom, selamat malam sahabat Circles Indonesia. Selamat datang di seminar khusus Circles Indonesia edisi 30 November 2020. Bagaimana kabar sahabat Circles sekalian? Kami berharap sahabat Circles Indonesia selalu ada dalam keadaan yang sehat dan disertai oleh Tuhan. Izinkan kami menyapa para sahabat yang datang dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri yang namanya tidak bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadiran sahabat Circles Indonesia pada seminar khusus malam hari ini. Sahabat Circles Indonesia yang terkasih, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk memulai akan kegiatan di malam hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu All the Way My Savior Leads Me, serta mematikan audionya sambil menyaksikan video berikut ini. Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. Jesus doeth all things well, for I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread. My weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me is a spring of joy I see. Gushing from the rock before me is a spring of joy. Savior leads me all the way. Berdoa pada malam hari ini, dan doa pembuka dalam kegiatan seminar khusus pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Gumulya Juharto. Kepada Pak Pendeta disilahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar, kami boleh mengikuti seminar khusus Circle Indonesia malam hari. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh yang meneguhkan acara kami, dan memberkati setiap peserta, sehingga kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin gereja
yang melayani Tuhan dengan hati yang baik, hati yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati secara khusus hamba-Mu, Pendeta Dr. Yusuf Gunawan yang akan menyampaikan materi. Biarlah Tuhan sendiri menyatakan anugerah-Mu, menolong beliau untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan bahan-bahan yang disampaikan boleh berkenan dan menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Gumulyo atas doa pembukanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Saudara Michael Dimas Anugrah selaku Eksekutif Circles Indonesia. Kepada Saudara Dimas Anugrah, disilahkan. Baik, terima kasih Bung Rio. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Yusuf Gunawan, para hamba Tuhan dan para pembelajar yang saya kasihi, selamat malam. Merawat kesehatan batin dan mental memang menjadi tantangan yang akan terus ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Tantangan ini menjadi semakin nyata ketika pandemi masuk ke dalam kehidupan umat manusia di bumi yang kita cintai ini sejak awal 2020 ini. Kita terdorong masuk dan terperangkap dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang pada akhirnya juga turut mempengaruhi kesehatan batin kita. Malam ini kita akan belajar bersama Dr. Yusuf Gunawan, sahabat saya, yang setiap pagi rajin memberikan encouragement kepada saya secara pribadi melalui WhatsApp. Kita akan belajar bersama beliau tentang bagaimana merawat kesehatan batin kita sebagai aktivis, pemimpin, dan warga gereja. Terima kasih banyak Muse Yusuf yang bersedia menyediakan waktu di tengah kepadatan jadwal. Muse Yusuf bersedia membagikan ilmu, mengajar, dan berbagi dengan kami semua di Circles. Saya harap semua sahabat di Circles, kita semua akan tercerahkan dan kesehatan batin kita, mental kita juga akan terawat. Selamat malam dan selamat belajar. Terima kasih. Terima kasih Bung Dimas atas sambutannya. Sahabat Circles Indonesia, pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang merawat kesehatan batin para pemimpin gereja yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, Pendeta Dr. Yusuf Gunawan. Beliau adalah pakar kepemimpinan Kristen sekaligus rohaniawan. Untuk menghemat waktu, mari kita berikan sambutan kepada Pendeta Yusuf Gunawan untuk mempresentasikan materinya di malam hari ini. Kepada Pak Pendeta Yusuf Gunawan, disilahkan. Ya, shalom. Dengar suara saya kah? Dengar Pak Pendeta. Oke. Dengar. Sip. Terima kasih. Oke, saya segera menampilkan PowerPoint saya. Ya. Tolong sabar sebentar, saya agak gaplek ini. Oke, bisa terlihat semuanya? Bisa terlihat ya? Bisa Pak Pendeta. Oke. Ya. Baik, tema kita tentang merawat kesehatan batin dari pemimpin gereja. So, terima kasih pertama kepada Circle dan juga rekan belajar bersama-sama. Pada umumnya kalau kita belajar tentang konseling dan di dalam ilmu jiwa leadership itu sudah lama namanya care of the soul. Tema yang kita ini dalam payung besar yang bahasa Latinnya cura animarum. Mungkin Bapak Ibu, saudara rekan yang lain lebih mengerti tentang ini. Oke, saya awali dengan kita harus sepakat dulu pada malam ini tentang apa sih topik kita ini, kemudian bagaimana, mengapa itu penting, what and why. Ya, yang pertama sesi kita ini bukan tentang knowledge, tetapi art. Karena kita ketahui berbicara masalah batin, masalah jiwa, apalagi merawat batinan, ini bukan masalah berhadapan dengan sesuatu yang mekanik sifatnya, tapi suatu pribadi, bukan suatu knowledge. Jadi saudara
saya tidak akan memberikan gambaran-gambaran tentang secara ilmiah, tanda kutip gitu ya. Saya kira kita bisa menemukan lebih banyak melalui Google, tetapi ini masalah art, masalah seni. Karena untuk merawat jiwa itu adalah masalah bagaimana kita mengatasi, karena setiap pribadi itu unik sekali. Setiap kita yang berkumpul malam hari ini punya keunikan, dan setiap orang yang kita jumpai memiliki keunikan masing-masing. Setiap leader punya keunikan sendiri. So itu pada malamnya nanti saudara boleh tidak setuju dengan saya, agree to disagree, gitu ya. Karena memang kita membicarakan suatu art, bukan knowledge. Saudara mungkin punya pendekatan yang berbeda, maka dari itu kita perlu nanti adanya satu dialog dan diskusi. Karena tugas saya malam hari ini, saya tidak menyampaikan satu seminar dalam pengertian knowledge, tapi sungguh-sungguh men-sharingkan tentang pengalaman pribadi, mungkin pengalaman orang lain yang sifatnya itu sangat seni sekali. Hal yang kedua yang perlu kita sepakati bersama, bahwa topik kita malam hari ini adalah bukan masalah pencapaian pribadi, tetapi satu communal discovery. Saya harap malam ini kita menemukan bersama. Setiap kita menemukan sesuatu yang seperti menemukan puzzle, dan kita bisa menata diri kita sendiri atau bisa menolong orang lain. Jadi tujuannya. So, itu yang membuat saya berani untuk ketika Mas Dimas menawarkan apakah saya bisa membicarakan masalah ini. Salah satu motivasi dan reasoning saya untuk bisa mau menerima ini, karena ini bukan masalah saya sudah menjadi manusia yang batinnya sehat atau punya pencapaian yang baik, bukan. Justru saya berani bicara malam ini karena saya banyak mengalami kegagalan, hampir terpuruk, saya justru banyak mengalami kerikil-kerikil tajam, dan saya banyak dikuatkan oleh suatu community, baik dalam secara kepimpinan maupun di dalam kejemaatan sendiri. So itu mari malam hari ini, saudara, kita membagikan ide-ide. Saudara bisa nanti menyampaikan sesuatu yang saudara sendiri lebih tahu daripada saya. Karena saya percaya ada yang hadir di sini, saudara seorang konselor yang sudah bertahun-tahun, saudara seorang yang sudah mengalami Tuhan itu sendiri. Maka dari itu nanti tolong di dalam sesi terakhir kita bisa saling menguatkan, dan mungkin ada, kalau boleh saya usul malam ini bukan question and answer QA, tapi QD gitu ya, question and discuss gitu ya. Jadi kita ada pertanyaan, tidak harus saya menjawab, mungkin ada saudara yang bisa men-sharekan, sehingga kita malam hari ini diharapkan memperkaya melalui komunitas kita malam hari ini, dan mungkin kita bisa membagikan kepada komunitas yang lain. Hal yang ketiga saya ingin kita sepakat bahwa masalah membicarakan masalah kesehatan batin ya, itu merupakan masalah proses. It is a long life journey, perjalanan yang seumur hidup, dan tidak ada seorang pun di antara kita, saya percaya, itu bisa lulus sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Karena membutuhkan proses jatuh bangun dan mengalami banyak air mata, lembah, dan segala sesuatu yang mungkin menurut kita tidak mengenakan. Sebab itu malam hari ini saya harapkan kita menjadi, sesi ini menjadi satu reflection, menjadi satu diri kita sendiri untuk mengevaluasi. Nah, saya harapkan juga melalui pertemuan malam hari ini ada satu releasing, ada satu pelepasan, ada satu yang saudara bisa lepaskan di antara kita. Ada sesuatu yang mungkin kita bisa lakukan bersama. Dan akhirnya melalui malam hari ini saya harapkan kita bisa menerima sesuatu. Bukan saja kita yang berkumpul, tapi saya pribadi yang sebagai pembicara itu bisa menerima sesuatu. Itu harapan saya. Nah, 3 hal ini saya harap menjadi semacam kesepakatan kita, sehingga waktu saya mempresentasikan, saudara bisa lebih rileks, dan kalau saudara merasa di tengah-tengah pembicaraan saya kurang mengerti, saudara bisa merespon gitu ya. Jadi jangan segan-segan. That's okay. Saya sudah terbiasa mengalami interupsi ketika saya memimpin atau mengadakan diskusi. Saya lebih senang itu kelas yang interaktif ketimbang monolog begitu. Jadi saudara relax saja, santai, saudara bisa menginterupsi, saudara bisa mungkin mengajukan pertanyaan di tengah-tengah. Kalau memang itu saudara anggap bisa
membuat pengembangan di dalam pembicaraan kita malam hari ini. Nah, berhubung tema kita itu menyentuh leadership, menentu pemimpin itu sendiri, maka saya mengawali dengan pemahaman kita secara umum tentang pemimpin, sehingga kita bisa mengerti kenapa sih kok pemimpin itu akhirnya perlu merawat jiwanya. Ya. Saya ada kesempatan beberapa saat itu, hampir 10 tahun terakhir ini, di dalam satu lembaga memberikan satu semacam kelas begitu ya, katakanlah training. Itu bidang saya memang pada masalah leader and family, ya, pemimpin dan keluarganya. Karena seringkali ini penting sekali, tidak seimbang. Sukses di dalam kepemimpinan, tapi gagal di dalam kehidupan keluarga. Nah, pemimpin itu penting sekali. Dan malam ini dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai suatu gereja atau lembaga atau apapun saudara yang sedang menjadi pemimpin. Saya awali dengan satu kutipan yang sederhana sekali, yang selama lebih dari 20 tahun ini mempengaruhi kehidupan saya pribadi dan mempertajam 21 hukum. Saya percaya saudara mungkin sudah punya buku ini. Kalau yang belum punya, saya harapkan saudara memiliki. Ini buku bagus sekali, ya. Everything rises and fall on leadership. Segala sesuatu itu menjadi baik atau menjadi buruk, bangkit atau jatuh, bergantung pada kepemimpinan. Kenapa begitu? Karena kepemimpinan kita tahu bersama, secara umum kepemimpinan itu, masalah kepemimpinan itu bukan masalah jabatan, bukan masalah gelar, bukan masalah kepandaian akademis. Soalnya itu banyak orang frustasi. Maafkan konteks kita berbicara masalah gereja, saya banyak menemukan pendeta mengapa tidak bisa berkembang dan marah karena merasa dia pendeta, kenapa tidak diakui begitu, kenapa tidak bisa menjalankan dengan baik. Karena dia lupa leadership itu bukan masalah jabatan, bukan masalah gelar, bukan masalah pandai atau tidak, atau pandai khotbah atau tidak, doktrinal atau tidak bahkan, tetapi leadership itu masalah influence, masalah pengaruh. Jadi itu ada banyak hal yang kita menyadari ini mengapa pemimpin itu penting sekali dalam kehidupan gereja, ya, di dalam kehidupan lembaga apapun yang saudara pimpin di dalam dunia ini. Dan kalau saudara memahami pemimpin itu ada dua komponen pada umumnya, tentunya ada banyak, tapi yang paling umum dua komponen daripada kepemimpinan yang menentukan apakah seseorang itu menjadi pemimpin yang baik atau buruk. Apakah dia berkembang atau mandek, bahkan dia jatuh. Dua komponen pada umumnya yang disebut 2C itu, yaitu competence dan karakter. Kompetensi, kemampuan. Kemampuannya tidak ada, ya dia akan menjadi pemimpin yang tidak baik. Itu jelas. Walaupun dia punya pengaruh. Dan yang kedua, komponen yang paling menentukan adalah karakter. Karakter itu berbicara masalah nilai-nilai hidup. Nilai-nilai hidup itu berkenaan dengan jiwa manusia itu sendiri. Kejiwaan kita itu menentukan nilai-nilai dalam yang kita pegang. Ya, karakter itu berbicara masalah nilai-nilai. Contohnya nilai hidup ini misalnya saya punya nilai hidup atau seseorang punya nilai hidup, time is money misalnya. Saudara lihat kalau orang punya karakter nilai hidupnya time is money, karakternya pasti apa? Pasti dia tidak mau ikut Zoom ini kalau tidak menghasilkan duit, ya, dan orientasinya kepada uang. Nah, itu contoh konkretnya, ya. Karakternya dia kemurahan hati, maka dia nilai hidupnya, maka karakternya dia menjadi seorang yang murah hati, begitu. Nah, ini penting sekali dua hal ini. Dan di dalam dua ini, pada umumnya semua para pemimpin menyetujui, para pakar pemimpin menyetujui bahwa karakter yang memegang kunci seseorang itu bisa berfungsi sebagai pemimpin yang baik di dalam kehidupan ini. Salah satunya diungkapkan oleh Schwarzkopf sendiri, Norman Schwarzkopf, strategy and character, atau kompetensi, strategi, kompetensi. If you must be without one, jika Anda dipilih, minta milih apa yang tidak perlu,
Maka pilihlah tanpa strategi, ya. Be without strategy. Milikilah karakter hidup ini. Kalau saudara memang kompetensi kurang, tapi yang penting punya karakter. Karena karakter itu punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan ini. Ya, saudara, di dalam kehidupan kita ini jelas bahwa pemimpin itu sangat menentukan di dalam kehidupan, di setiap aspek kehidupan, baik gereja, baik lembaga, dan apapun yang ada di dalam dunia ini yang namanya organisasi atau bahkan pemerintahan. Nah, kita persempit sekarang dengan hubungannya pimpinan dengan kehidupan gereja. Mengapa penting sekali memiliki kesehatan batinnya. Kalau kita baca 3 Yohanes ayat yang kedua, Rasul Yohanes menyapa itu dengan baik sekali. Juga apa yang sudah terjadi dalam jiwamu itu sehat, ya. Jadi penting sekali kehidupan pemimpin gereja harus memiliki batin yang sehat karena dia punya pengaruh. Kalau seorang pendeta, seorang pemimpin, seorang pelayan, jiwanya dia tidak sehat, dia mengalami masalah, maka pasti tingkah lakunya, proyeksinya, strateginya pasti mengalami masalah di dalam kehidupan ini. Nah, salah satu yang menemukan itu membicarakan, dan saya percaya saudara sudah banyak mengerti, tahu akan buku ini dari Peter Scazzero, The Emotional Healthy Church, kesehatan gereja secara emosi, ya. Dia berkata kesehatan yang menyeluruh dari gereja atau pelayanan apapun itu bergantung total pada kesehatan emosional dan spiritual dari para pemimpinnya. Ya, yakin ini jelas sekali, ya. Suatu gereja itu sehat, suatu lembaga atau organisasi apapun itu akan baik tergantung dari kesehatan batinnya, mau tidak mau, saudaraku. Sebab itu mengapa Thomas More akhirnya itu memberitahu kepada kita, memperingatkan betapa bahayanya kalau seseorang pemimpin dia tidak menyadari atau tidak merawat kesehatan batinnya, dia akan tidak sadar itu hanya muncul gejala-gejala. Dan saya sendiri mengakui selama 15 tahun terakhir ini saya mengamati, khususnya dalam 10 tahun terakhir saya banyak terjun di dalam penelitian di pedesaan khususnya untuk mengamati pemimpin itu, dan juga mendengar keluhan-keluhan dari rekan-rekan atau jemaat orang Kristen. Kenapa pendetanya begini, kenapa gerejanya begitu. Itu terlihat sebenarnya bisa terdeteksi gereja itu atau lembaga itu atau organisasi itu ada masalah dari pemimpinnya. Di dalam sikap hidupnya, di dalam cara bicaranya, walaupun dia nampaknya baik begitu ya. Nah, mari kita simak dulu apa yang diungkapkan oleh Thomas More di dalam bukunya Care of the Soul. Dia yang sudah diterjemahkan, sudah diungkapkan melalui promosi yang saudara terima itu ya. Tatkala jiwa seseorang itu terabaikan atau tidak sehat kasarnya begitu ya, atau tidak fit lah, maka kondisi yang demikian, jiwa yang terabaikan itu tidak hanya, ya sudahlah pokoknya terlewatkan begitu saja atau tanpa dirasakan. Sebenarnya itu akan muncul secara simptom, secara gejala-gejala. Melalui obsession, melalui obsesi, ya obsesi. Jadi ini menjadi satu juga, saya sudah menjadikan ini evaluasi diri setiap saat ya. Terobsesi itu adalah indikasi gejala bahwa jiwa saya lagi terabaikan atau lagi lesu, seperti baterai HP kita itu baterainya sudah kurang. Terjadi obsesi. Obsesi itu berbicara masalah controlling. Bicara masalah saya harus tidak mau kalah. Saya harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan harga diri, misalnya begitu ya. Jadi hati-hati terobsesi ya. Contoh konkret, jujur aja saya pernah itu berapa tahun yang lalu. Tanpa sadar loh, kita terus obsesi ketika kita punya akun Facebook, kita itu terobsesi berapa banyak yang follower kita.
Ada yang IG, punya IG, betul nggak? Kita terobsesi. Saya ngikuti seminar banyak dalam semasa pandemi ini ya. Banyak para pemimpinnya itu kecewa. Yang kata, waduh, Mukse atau pendeta, Boksu, Pak Yusuf, ini orang-orang keterlaluan mix gratis, ikutnya cuma sedikit gitu. Lalu maksudmu bagaimana? Kamu targetnya berapa? Wah, dia merasa kalau jumlahnya, followernya banyak atau partisipannya banyak, itu berarti sukses. Dan hati-hati loh, itu tanpa sadar kalau saudara terobsesi untuk hal demikian, mencari pengakuan dari hal-hal demikian, dan saudara seakan-akan harus ngejar itu harus koreksi diri bahwa something wrong with our soul. Sesuatu yang salah dengan jiwa kita. Itu saudara tidak akan bahagia dalam hidup ini. Dalam pendeta banyak yang terobsesi membicarakan masalah. Seringkali para pendeta kalau ketemu, kamu gembalakan di mana? Dan pertanyaan yang sangat menakutkan, halo maafkan pendeta-pendeta ya, mungkin Anda tidak, tapi saya begitu dan teman-teman lain dari pembicaraan. Yang paling menakutkan tanyai, jemaatmu berapa? Begitu ya. Langsung seakan-akan kita itu, waduh kalau 100, kalau 50 merasa, aduh bagaimana ya, malu begitu. Hati-hati, itu tanpa sadar itu simptom, sesuatu gejala bahwa jiwa kita sedang ada problem begitu ya. Itu betul pengamatan Thomas More. Thomas More bukan orang Kristen, dia seorang betul-betul akademikus yang luar biasa dan seorang konseling di dalam dunia sekuler yang sangat terkenal sekali. Yang kedua, addiction. Nah, kalau terobsesi pasti ada ketagihan, ada sesuatu ketagihan ya. Termasuk tadi ketagihan untuk setiap hari melihat apakah follower saya tambah gitu ya di Facebook ya. Ada banyak hal ketagihan-ketagihan tertentu ya. Ketagihan untuk diakui bahwa pinter gitu ya, ketagihan untuk mencapai sesuatu. Tidak salah, saya banyak mendorong orang untuk bisa studi dengan baik, untuk gelar. Tapi bisa orang itu kadang-kala gelar menjadi satu ketagihan, karena terobsesi untuk dia bisa diakui, maka dia ketagihan. Gelar ini dia kejar, padahal saya tahu dia tidak akan ada apa-apanya, justru malah membuat masalah melalui gelar yang dia dapat, begitu ya. Jadi ada banyak hal, addiction dalam hal pengakuan waktu khotbah baik. Senantiasa kalau jemaatnya tidak ada yang ngomong, waduh pendeta atau papa khotbahnya bagus. Kalau tidak ada ngomong begitu rasanya gagal. Atau ketagihan untuk, maafkan ya, seringkali saya juga bergaul di teman-teman yang tanda kutip pengabaran Injil. Nah, tanpa sadar itu orang bisa melakukan penginjilan itu karena ketagihan ya. Kalau dia push gitu. Saya merasa ada satu yang salah gitu ya di dalam kehidupan gereja. Nah, itu penting sekali kita menyadari ya bagaimana gejala-gejala ini menjadi koreksi kita. Violence, kekerasan. Nah, mungkin ada seorang yang berkata, "Oh, enggak lah, saya enggak kekerasan." Loh, bisa loh kekerasan itu kita karena mungkin konteksnya topik kita, tema kita gereja, pendeta, itu bisa tanpa sadar kita khotbah dengan kekerasan ya. Jujur aja, saya pernah itu melakukan itu ya, kena jiwa saya terganggu. Sehingga kita khotbah pun dengan nada marah karena ada konflik, kita khotbah, kita sengaja untuk menghantam. Walaupun pada umumnya kita tulus, kita mau khotbah dengan baik, tapi begitu melihat orangnya, kita bisa mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya itu ekspresi dari kepanasan hati kita. Itu saya. Maybe orang lain tidak demikian. Tapi itu menjadi koreksi kita. Ya, bagaimana ciri-ciri, gejala-gejala dari soul, jiwa yang terabaikan atau menghadapi masalah. Dan terakhir, menurut Thomas More, jiwa yang terabaikan atau yang butuh perawatan itu adalah dia akan mulai kehilangan makna hidup. Makna hidup. Nah, ini yang paling parah ya. Tidak heran kita melihat banyak para pemimpin besar tiba-tiba kita melihat bisa bunuh diri. Terlepas dari
banyak faktor ya, banyak faktor, oleh karena faktor hormonal atau faktor yang lainnya, tetapi pada umumnya itu loss of meaning. Viktor Frankl mengatakan pengertian betapa pentingnya seseorang itu punya makna hidup, karena orang itu bisa hidup menghadapi tantangan berat kalau dia mengerti the meaning of life. Nah, orang yang atau jiwa kita yang kalau sedang akan membutuhkan perawatan itu, kalau kita sudah mulai merasa bosan di pekerjaan kita, sudah merasa yakin aku kerja ini, atau sudah mulai jengkel, sudah tidak bisa punya pandangan yang baru, kecewa, bahwa jiwa kita butuh peran dari jiwa kita itu mengalami sesuatu yang masalah, maksudnya seperti batu baterai kita yang HP kita yang mulai menghadapi lagi turun kekuatannya. Pak Pendeta mungkin suaranya Sudah dengarkah? ya. Jadi tadi tidak terdengar. Dengar toh? Hanya Dengar. Oke. Ya, maafkan ya, ada masalah sedikit ya. Ya. Saya teruskan lagi ya. Ya, tampilkan lagi screen-nya. Screen ya? Ya. Oke. Maafkan, saya masih belum pengalaman ini. Oke, bisa lihat lagi ya. Ya, sudah tampil Pak Pendeta. Oke. Ya, sebentar saya cari. Oke. Nah, apa sih jiwa itu? Jiwa tidak bisa didefinisikan. Banyak para ahli mendefinisikan ya macam-macam ya. Saya tertolong dengan Thomas More di dalam bukunya Care of the Soul tadi itu, bahwa jiwa itu sulit didefinisikan secara langsung, tetapi bisa diungkapkan, ditemukan dengan attachment di sesuatu yang menjadi yang menempel di dalam diri kita. Contohnya begini, misalnya saudara cepat tersinggung, misalnya saya cepat tersinggung, dikatakan, Pak Yusuf, kok sekarang tambah tua gitu. Saya langsung merasa bagaimana gitu. Itu berarti itu jiwa saya. Berarti jiwa saya lagi haus akan pengakuan bahwa saya masih muda. Atau contohnya apa tadi? Ditanyai pendeta. Pendeta jemaatnya berapa? Saya langsung membesar-besarkan itu. Dulu itu, saya jujur, saya dulu. Oh, saya mengembalakan 600, 800 orang begitu. Nah, itu tanpa sadar menunjukkan itulah jiwa saya. Artinya jiwa saya lagi haus kepada pengakuan kalau saya ini pendeta dari gereja besar. Ngerti maksud saya ya? Atau banyak hal ya. Gelar misalnya kalau dipanggil Yusuf Gunawan gitu saja rasanya kok aku udah dipanggil pendeta sih, apalagi tidak dikasih doktor gitu. Maka saya agak mau protes sebenarnya ketika disebut pakar kepemimpinan gitu. Waduh, saya pakar kepemimpinan ini. Bahaya ini. Saya bukan dianggap tidak pakar, mungkin saya rasa, waduh nanti tidak ada yang nonton begitu ya. Itu hati-hati. Jadi kita harus jujur ya, bahwa jiwa, saudara bisa menemukan jiwa kita masing-masing dengan sesuatu yang attach kita. Apa kita, omongan orang yang mudah tersinggung, atau membuat kita lebih senang, itulah jiwa kita. Love, cinta. Apa yang kita cintai? Itulah jiwa kita ya. Apa yang kita cintai? Kita dan komunitas orang-orang yang kita
dekati, itu menunjukkan jiwa kita. Ya, kalau kita mulai senang, hari ini banyak ya, saya bergurau dengan para pemimpin itu, ternyata ngomong-ngomong begitu, ternyata sama loh kita. I don't know, saudara yang berkumpul malam hari ini kira-kira setuju nggak ya? Kita ini tanpa sadar itu seringkali bukanya sekarang itu apa? Tokopedia, apa namanya itu, apalagi Bibli, ya toh. Dan kita itu arahnya kemana? Kita cari barang-barangnya itu apa? Itulah jiwa kita. Itu yang menjadi kehausan daripada jiwa kita. Apa yang kita baca dalam masa pandemi ini, apa yang kita bicarakan, dengan siapa kita sering ketemu, itu menunjukkan siapa jiwa kita. Itu ya penting sekali, menarik sekali apa yang diungkapkan Thomas More menolong kita dan sudah menolong saya. Nah, secara Alkitab, nanti teman-teman yang lebih bagus di dalam Alkitab pasti tolong bisa dibantu lebih. Itu jiwa, itu nefes di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sukai ya. Itu kalau boleh bisa disederhanakan, jiwa itu adalah pengendali, penggerak arah dari tindakan kepribadian manusia. Kepribadian manusia itu 3 unsur, kita tahu semuanya, yaitu rasio, akal, perasaan, dan kehendak. Itu adalah nefes. Ketika Tuhan memberikan jiwa dalam diri manusia, itu ada 3, ada akal, perasaan, dan kehendak. Kita digerakkan, ada. Ya. Oleh itu kalau kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16 ya, walaupun manusia tubuh kita lemah, tapi manusia batin ini bisa kuat. Orang itu bisa sakit, bisa tua, tapi manusia batin, kehidupan jiwanya, itu jiwanya, kehendaknya masih kuat, perasaannya indah. Pernah ketemu orang demikian ya? Nah ya, ada orang yang justru lemah, maafkan, fisiknya cacat, perasaannya indah sekali, omongannya menyentuh kita. Itu terjadi ya. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 19, itu mengapa hal ini? Jiwa itu pengendali ya, saya bacakan 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Perhatikan di sini, menyerahkan jiwa dalam penderitaan ketika jiwanya terawat. Serahkan jiwamu itu, rawat jiwamu, maka engkau tetap bisa berbuat baik. Wah, luar biasa ya. Jiwa itu adalah pengendali jiwa. So itu penting sekali. Kalau kita baca Mazmur itu banyak. Contohnya Mazmur 42 ayat 6 dan ayat 12, Mazmur 43 ayat bangkit hai jiwaku. Jadi ada self-talk dengan jiwa. Pernah ada saudara yang mengalami itu? Kalau belum pernah, perlu ya, tidak apa-apa, hai jiwaku. Tolong jiwaku. Hai jiwaku, datanglah kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan. Jiwa itu bisa dibangkitkan. Jiwa itu bisa dirawat. Jiwa kita bisa dihidupkan oleh diri kita sendiri. Mazmur 103 ayat 1. Praise the Lord, oh my soul. Oh my soul. Agungkanlah Tuhan, hai jiwaku. Muliakan Tuhan. Jiwa kita harus dipaksa seakan-akan, disengajakan untuk diangkat, untuk memuji Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Karena memang jiwa itu pengendali rasio kita, perasaan itu dari kita sendiri dan orang lain dan sekitar kita. Dan tentunya nanti kita lihat itu juga pekerjaan Roh Tuhan, ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab diungkapkan berkali-kali mengapa jiwa itu rawan sekali mengalami serangan, ya. Jiwa itu rawan sekali. Nah, dan segala sesuatu yang kita ada dalam diri kita ini, termasuk fisik kita, maka itu
itu diserang oleh iblis adalah jiwa kita. Tidak ada waktu, mungkin singkatnya kalau kita lihat 1 Samuel pasal 16 tentang Saul, dikatakan di Rojian ada iri hati kepada Daud. Nah, harus diakui ya, kalau ada karahan itu jangan-jangan harus diakui, karena Efesus juga memberitahu peperangan kita bukan masalah fisik, ya, peperangan kita masalah roh. 1 Raja-Raja 19 kalau kita perhatikan di situ Elia, ini dia seorang nabi yang hebat luar biasa, terpuruk jiwanya. Ayat 3 dan 4 tahu dia mau bunuh diri, dia ingin mati saja. Bayangkan saudaraku, mau membuka. Unik kalau kita baca ayat ke-7-nya berbicara masalah serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Itu berkenaan dengan kondisi jiwa. Orang yang khawatir itu makanan input dari iblis. Jadi jiwa kita diserang melalui fisik, melalui kondisi sekitar. 2 Petrus pasal 2 ayat 8. Mengalami nggak? Ya, halo, mengalami nggak? Saudara sebagai pendeta, pemimpin, dimanapun, saudara melayani, saudara bukan pendeta, tapi saudara melayani, membantu pendeta, saudara tersiksa oleh lingkungan, ya. Saudara menghadapi atasan saudara di perusahaan. Maafkan, atasan saudara pendeta sendiri, rekan-rekan sendiri. Kita itu bisa mempengaruhi kesehatan jiwa kita, tersiksa. Frustasi. Orang senang di gereja, melayani waktu di gereja begitu hebat, tapi di rumah dia tersiksa karena istrinya, karena suaminya, karena anak-anaknya. Banyak hal yang membuat kita bisa kita sendiri secara masyarakat yang namanya minoritas, ada sesuatu yang merasa kita tidak nyaman jiwa kita. Oleh itu mengapa topik malam hari ini penting sekali, kita harus bersama-sama seperti kesepakatan kita dari awal bahwa sesi ini bukan tentang knowledge, tapi tentang art, tentang seni. Bagaimana kita bisa merawat jiwa kita ini yang sangat rawan, fragile, long life, seumur hidup, dan tidak akan pernah selesai. Hari ini mungkin saya baik, bisa jadi nanti malam saya down, bisa nggak? Jiwa saya lesu, kena sedikit saja mungkin anjing tetangga yang menggonggong terus, bisa buat frustasi nggak? Ngalami nggak? Ada yang ngalami? Ya, membuat kita nggak bisa tidur. Itu mengefeknya jiwa kita terganggu. Dan diingatkan Thomas More, kita bisa frustasi. Ya, ada banyak hal yang bisa membuat kita ini menjadi jiwa kita terganggu. Ya, jiwa kita terganggu. Nah, oleh itu bagaimana? Bagaimana kita bisa merawat? Malam hari ini kita bersama-sama diskusi dan mohon nanti teman-teman ya yang terhormat, Bapak Ibu, Saudara, sama-sama nanti tolong disumbangkan ya pengalaman saudara sehingga kita saling memperkaya. Kita yang berkumpul malam hari ini tentang bagaimana jiwa kita rawat. Tugas saya hanyalah memberikan satu percikan di komunitas kita malam hari ini. Bagaimana supaya kita bisa merawat. Salah satu yang paling utama, dan saya sudah mempraktekkan secara intensif khususnya 5 tahun terakhir, walaupun saya mungkin sejak 90-an, 90-an saya mencari tentang spiritual transformation, itu baru sekitar 5 tahun terakhir saya begitu intensif. Itu satu hal, ya, yaitu yang namanya solitude. Solitude. Ini obat, ini adalah cara yang paling utama sampai dari
para sekuler, ahli sekuler di dalam konseling ya, konseling sekuler maksud saya. Dan istilah adalah solitude. Peneduhan jiwa. Ada orang bilang solitude berarti berdiam diri, pengasingan diri, ya, pengasingan diri. Biasanya dialaskan di dalam Mazmur 138 ayat 3 ini. Ya. Pada hari aku berseru padamu ya Tuhan, Engkau menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada saat kita berseru dalam pengertian mulai fokus kepada Tuhan, mengasingkan diri. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang ada di sesi ini, tapi banyak juga ketika saya membicarakan masalah ini, termasuk banyak jemaat, waduh, kemana Pak? Solitude itu, saya rumahku ini tidak bisa saya hidup di kampung, tidak bisa sendirian, ya. Saya tidak ada waktu. Sulit sekali untuk pergi ke tempat. Bahkan saya pun pernah frustasi. Awal-awal saya mempelajari solitude. Hilang. Saya setahun, bahkan setahun dua kali, sekali, dua kali. Itu pergi ke suatu tempat. Ya sewa villa. Dan di sana sendirian. Lalu saya bayangkan, wah saya ini penginjil. Nggak punya duit, bagaimana bisa pergi ke tempat bisa sewa yang mahal begitu. Saya sempat frustasi awal-awal dulu ya. Kemudian saya bayangkan harus tipe saya itu sanguin. Ya. Anda tahu lah orang sanguin itu tidak bisa sendirian. Mungkin Anda yang seorang flegmatik atau melankolis mungkin lebih senang sendirian. Ya, kalau atau di dalam model Myers-Briggs Type Indicator MBTI itu ya, saya orang ekstrovert, itu tidak bisa sendirian, agak sulit, makin sendirian makin frustasi. Saya sempat itu ya, gitu ya. Tapi ada orang yang bisa itu. Lalu akhirnya sampai pada kesimpulan suatu titik saya menyadari bahwa sebenarnya bukan itu. Setelah saya belajar dari beberapa suster ya, ketika aku kuliah, berkenal dengan suster dari kelompok tertentu yang melakukan ini, saya tanya, dia kan enggak harus pendeta dan tempatnya harus kosong sendirian di atas gunung. Ya, itu bisa, idealnya memang harusnya demikian. Ya, seperti Yesus setiap pagi ke tempat yang sendirian dan kuncilah pintumu, itu betul. Dan waktu khusus. Tetapi itu bukan mutlak ya. Karena masalah saudari itu. Jadi suster ini bilang di tempat susteran kami itu ramai. Sekarang berapa puluh tahun lalu sepi, sekarang ramai di Bandungan. Tapi kami tetap bisa di ruangan itu dengan orang jalan mobil tetap, karena akhirnya kita sadar bukan kesunyian itu yang. Jadi ketika ramai, ketika setir, banyak hal kita bisa melakukan solitude ketika jiwa kita fokuskan kepada Allah. Nah, persoalannya mari yuk kita belajar bersama-sama bagaimana untuk memfokuskan jiwa. Begitu ya, sederhananya begitu. Nanti tolong Bapak Ibu saudara rekan yang dengan konteks kita masing-masing bisa men-sharekan ya. Semoga waktunya cukup ini. Waktu saya tinggal berapa menit Pak Rio? Masih ada ya, masih cukup ya. Nah, saudara, saya mau sharekan saya sendiri yang lakukan. Ada banyak hal, cuma dua hal yang saya sharekan. Boleh ya, silakan gitu ya. Dua hal yang saya lakukan yaitu
mendaraskan firman Allah. Nah, istilah mendaraskan ini jarang di antara kita ya. Biasanya teman-teman kita Muslim mendaraskan Al-Quran, ya, melakukan firman Tuhan. To thee, O Lord, do I lift up my soul, unto thee, O Lord, do I lift up my soul, oh my God, I trust in thee. Padamu Tuhan, aku mengangkat jiwaku. Kepadamu lah aku percaya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Tuhan. Ada banyak hal. Jadi mendaraskan firman. Saudara sengaja menghadirkan firman itu sendiri. Tidak setiap orang, oke, kalau begitu saudara dengarkan aja puji-pujian. Atau dengarkan bacaan Alkitab. Atau saudara membaca beberapa bacaan Alkitab. Di gereja kami sejak sudah lama, 10 tahun lama itu jemaat harus menghafal beberapa ayat. Ya, nah itu kamu rekam. Lalu kamu ya ayat-ayat Alkitab itu bisa memfokuskan jiwa. Kemudian ada yang praktek namanya sacramental ritualism, ya. Ini istilah saja. Sakramental berarti sesuatu yang menggambarkan, menganalogikan, dan itu harus menjadi bagian dari diri kita. Banyak ingatkan bahwa kita orang berdosa, diakui oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, maka melalui sakramen perjamuan kudus kita diingatkan. Nah, saya beri contoh misalnya Edmund Chan, misalnya saudara mungkin ada yang tahu Edmund Chan ini, dia memfokuskan jiwanya melalui arloji, ya. Dia berkata, saya sengaja meletakkan arloji di meja saya, juga sering tertentu memegang sengaja walletnya, dompetnya, ya, dompet bicara masalah uang. Maka dia diingatkan supaya tidak perlu khawatir tentang keuangannya, nah, begitu. Atau malah berdoa minta berkat Tuhan. Kemudian kacamata, ya, jadi kacamata berbicara masalah perspektif, cara pandang, berdoa menolong kita, ya, sederhana. Saya sendiri pribadi sudah lama menjalankan itu, ya. Misalnya di meja saya di depan ini saya punya patung anjing kecil, ya, anjing kecil. Nah, itu sudah lebih 15 tahun lalu, ya. Mengapa? Itu saya gara-gara belajar, mungkin ada yang tahu itu Dog and Cat Theology, itu biasanya pengajaran misi, biasanya ada itu. Diperlihatkan, saya tertarik tentang waktu mengikuti itu. Iya, ya, anjing ternyata binatang yang setia, ya. Binatang ketika diberi makan oleh tuannya, dia berkata, "This is my boss." Inilah bos saya. Tapi kucing tidak. Kucing itu ternyata kalau dan unik sekali. Memang kucing itu justru tidak pernah nyambut tuannya, ya. Secara umum, ya. Kalau saudara memelihara kucing itu. Nah, ada banyak. Kalau saudara mau cari buku itu, ya, Dog and Cat Theology. Nah, itu membuat saya, ya, saya berkata, saya harus jadi anjing. Anjingnya Tuhan. Artinya karakter anjing saya telusuri. Saya mau jadi seperti anjing Tuhan, setia. Anjing itu begitu loh, ya. Anjing itu setelah melihara anjing ngerti, ya.
anjing itu tidak pernah lapar, dia gonggong terus. Justru kalau ada orang lain gonggong. Kucing itu udah dikasih makan sedikit sudah meong-meong, waduh minta ampun, betul tidak ya? Dia tenang, dia tahu anjing itu setia sekali. Nah, itu menguatkan. Dan waktu di Gunung Sinai dijelaskan tentang onta, bahwa salah satu sifat onta itu ya waktu kan banyak teman-teman takut yang naik onta, lalu guide bilang enggak apa-apa, onta ini binatang yang paling setia dengan pemiliknya. Dia tidak akan berjalan kalau pemiliknya tidak dekat. Betul. Dan itu saya menjadi tekad saya. Iya, ya. Saya harus seperti onta. Ya, kalau Tuhan tidak dekat dengan saya tidak akan jalan. Karena waktu itu ada konteksnya saya pribadi mengalami pergumulan. Ya. Pergumulan yang berat sekali. Apakah saya menerus pakai pajang di mobil saya itu ya, cuma sampai ada yang menyindir saya. Ini pendetanya sudah tua kok, apa senang boneka ditaruh di apa namanya mobilnya. Mengingatkan saya bahwa saya adalah onta. Nah, itu membuat saya solitude di mobil. Saya mengingatkan saya bahwa saya ditebus oleh darah Yesus. Setiap kali saya gelisah, saya mengingatkan bahwa melalui diri saya dikuatkan. Ya. Saya sengaja pakai cincin waktu beberapa tahun lalu juga dari Israel, karena Jerusalem Cross itu mengingatkan kita harus menyebarkan Injil ke 4 penjuru. Dan sungguh ketika saya pakai cincin itu terus, itu menguatkan saya, membawa saya solitude, jiwa saya untuk lebih mencintai Tuhan, fokus lagi mencari jiwa yang tadi breastplate ya, 12 batu dari imam itu ya. Saya tertarik, saya beli. Karena saya berkata saya ingin menjadi imam ya. Jadi solitude saya ingin menentukan jiwa saya harus menjadi pendoa. Karena saya sudah bergumul Tuhan, tahun ini kira-kira apa menjadi fokus saya. Nah, melalui saya digerakkan untuk harus fokus menjadi pendoa ya. Maka saya beli cincin ini. Dan sungguh persis kami kan awal Maret itu kami ke Israel, dan ketika di Bethlehem itu terjadi lockdown di Bethlehem, dan kami takut sekali. Tapi aneh sekali, saya begitu tenang karena saya mengetahui saya adalah seorang imam. Saya mendoakan setiap peserta dan tenang, dan akhirnya kita bisa tetap menikmati. Tidak boleh masuk Yerusalem, kita terus ke Mesir dan sekitarnya sampai pulang dengan damai sejahtera. Nah, maksud saya beri contoh ini, tentunya banyak, adalah itulah cara kita bersolitude, ya, mengasingkan diri. Dan tentunya lebih baik ketika melakukan ini dengan tempat yang khusus. Tapi saya percaya ada banyak hal dari pengalaman, banyak konsultasi, teman-teman kesulitan. Tapi ini mungkin malam ini memberi pencerahan. Oh ya, ternyata saya bisa melakukan pengasingan diri ketika dengan memfokuskan diri. Dan caranya salah satunya adalah demikian. Karena saya menyadari beberapa saat saya itu sering kali ketemu banyak rekan-rekan pendeta yang frustasi. Ya. Atau orang Kristen yang baik itu frustasi, khususnya di masa pandemi ini. Karena dia merasa, Pak, saya mungkin kurang puasa, sehingga saya ini menghadapi kesulitan. Saya kurang baca Alkitab, kurang banyak. Tidak seperti si A, si B yang melakukan itu. Wah, seringkali dari dulu saya melihat
sesuatu kekurang tepatan. Jadi kadangkala dianggap satu metode itu yang penting, misalnya puasa, doa puasa, betul itu harus. Tapi kadangkala saya akhirnya menemukan tidak mesti demikian, karena setiap kita itu berbeda, ya, dan tidak harus satu tempat. Contohnya ada yang seakan-akan untuk bisa dekat dengan Tuhan, artinya jiwa itu tenang kalau baca Alkitab satu hari itu 2 pasal, 3 pasal, 1 pasal, begitu ya. Saya berkata baik juga, tidak ada salahnya, tapi hati-hati, itu bukan satu-satunya. Ya. Sebab jika tidak, maka akan frustrasi. Ada banyak orang berkata, Pak, saya itu kalau baca Alkitab, tidak bisa 1 pasal, Pak. Saya itu rumahnya itu tidak memungkinkan, ya, atau situasinya itu sulit sekali. Itu harus kita akui. Maka saya ingin membagikan pada saudara malam hari ini dari Gary Thomas. Saya percaya mungkin ada saudara yang sudah punya buku ini, memberi pencerahan. Ya, saudara yang belum punya harus punya buku ini. Bagus sekali. Ada 9 cara pathway, ya, sacred pathway. Lorong untuk mencapai kesucian dan perawatan hati itu jiwa itu 9 hal ternyata, ya, unik sekali. Nah, ada yang namanya kaum naturalis mengasihi Allah atau mengadakan solitude di alam, ya, dia bisa fokus kepada Allah jiwanya kalau dia di alam terbuka, dia jalan, dia lihat, dia jalan, dia ke pantai, mana dia bisa mendapatkan. Kalau baca Alkitab dia sulit. Ada nggak di atas saudara begitu? Setuju nggak kira-kira? Lebih ya, ada ya. Jadi jangan frustasi kalau Anda selama ini, kok saya nggak bisa duduk tenang gitu. Mungkin memang meditasi Anda, solitude Anda harus jalan gitu ya. Harus jalan. Pengertian berjalan artinya di tempat terbuka, mungkin ada lantai 2 atau saudara spot tertentu di kampung saudara itu ya. Maksud saya aman begitu. Entah itu tiap hari, mingguan, bulanan, atau semesteran, itu terserah. Ada orang yang indrawi ya. Di dalam MBTI itu sensing, dengan menyentuh. Kalau tidak menyentuh, tidak ada setuju. Ya. Dikasih tahu, Pak Bung Rio, itu bakso di sebelah itu enak. Kalau Bung Rio seorang indrawi, dia tidak percaya sebelum nikmati, gitu ya. Tapi ada orang yang nanti kita lihat itu orang yang kontemplatif ya, yang pakai perasaan. Dikasih tahu, itu enak. Dia bisa bayangkan, pasti enak itu. Gitu. Lihat fotonya saja, wah itu enak ya. Nah, kaum indrawi itu demikian. Dia mengasihi Allah dengan panca indera. Dia menyentuh, dia mencium. Ya. Nah, ini teman-teman kita Katolik yang kebiasaan dengan melalui indrawi, ya, melalui dupa, ya, melalui sentuhan art, seni ya, dengan melihat figur-figur tertentu maka dikuatkan. Nah, maafkan saya dulu pernah salah paham dengan teman-teman kita Katolik ya. Saya merasa wah itu menyembah berhala begitu. Lalu saya ketemu seorang yang bagus sekali dengan rendah hati, ini murah hati, dan dia sangat sopan menegur saya secara pribadi. Dia berkata, "No, kami Katolik sebenarnya salah paham. Kami bukan menyembah, tapi venerate, ya, venerate." Oh, ternyata saya mengerti, maksudnya indrawi, lebih menekan indrawi. Ketika memandang Maria, dia lebih diingatkan akan kasih Tuhan. Sama loh, kita juga ya, teman-teman kita pun juga lihat salib ya, atau mengapa di gereja ada salib misalnya kan, sakramen kita melalui indrawi. Nah, Kristus memberi tempat itu ketika kita makan minum, indrawi kita merasakan kasihnya, anugerahnya. Kita bisa melihat solitude melalui indrawi kita ya. Saya memberitahu ada jemaat yang demikian, memang indrawi, dia kesulitan sekali untuk mengadakan solitude, ya, pendiam diri, tidak bisa. Saya bilang, oke, saya setelah bicara singkat, saya menyadari, dia seorang indrawi. Maka saya bilang gini aja, kamu coba cari parfum kesenanganmu. Ya. Jadi kamu di ruanganmu itu, coba kamu tetesi, atau dirimu sendiri kamu kasih, kamu tenang. Sungguh, dia mencium bau yang dia sukai, itu membuat dia lebih tenang, dan akhirnya dia bisa baca. Begitu ya.
saudara mungkin mengalami, kalau mungkin saudara bisa dilakukan. Kaum tradisionalis, ada di antara kita mungkin Anda yang malam hari ini, ada orang tradisionalis ya, mengasihi Allah melalui ritual dan simbol, liturgi, melalui liturgi ya, melalui ritual harus melakukan ini. Kalau melakukan liturgi yang rapi, rasanya ibadah gitu ya. Ada orang yang ketika liturgi dijalankan, aduh rasanya salah gitu ya. Jangan disalahkan, karena dia mungkin bukan orang tradisionalis. Orang bisa mengikuti ibadah ketika dia melakukan dengan ritual atau simbol-simbol. Askese, mengasihi Allah dengan keheningan dan kebersahajaan. Ya, dia memang sengaja ke tempat, masuk di gua tertentu, berdiam diri, sendirian, itu bisa. Ya, nah, itu boleh ada kesederhanaan, itu artinya puasa. Puasa sampai 40 hari, 30 hari, 15 hari. Itu orang-orang yang punya memang demikian. Ya. Jangan salah paham dengan saya, bukan berarti doa puasa itu satu opsi. Bukan harus kita ada doa puasa, tapi kita jangan terjebak untuk memaksakan diri, untuk melakukan berapa hari itu baru dianggap bisa bertemu dengan Tuhan. Gitu ya. Karena setiap kita punya pendekatan berbeda-beda. Kaum aktivis, mengasihi Allah melalui konfrontasi atau kegiatan. Ada orang itu yang gereja-gereja tertentu ya, kalau kita lihat anggota kita gereja, itu spiritualnya bagus, karena dia aktif sekali, dia giat sekali. Ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia merasa imannya dikuatkan. Betul tidak ada orang demikian ya. Dia diam tidak bisa, malah dia bermasalah. Ya. Ada yang menjadi pemerhati, mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Ketika dia menolong orang, dia sendiri merasa tertolong. Ya. Ada orang yang antusias, ini orang-orang sanguin, ya, mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan, dengan sesuatu yang sifatnya meriah. Ya. Dia merasa senang sekali. Nah, orang demikian bisa mengadakan solitude, orang yang antusias, worship yang ibadah yang meriah itu ya. Dia ketika tepuk tangan semua, ketika ada pujian yang gembira, dia terangkat jiwanya. Ngalami nggak saudara gitu? Tapi ada orang yang, aduh rame, terlalu rame, saya nggak mau ke gereja itu. Ya jangan disalahkan. Dia adalah seorang yang mungkin askese. Ya, atau kontemplatif, ya, mengasihi Allah melalui pemujaan. Dia lebih bagus. Dia tidak sembarangan. Saya pernah ditegur oleh orang itu ya, karena saya berdoa itu ya. Kenapa ya orang Kristen itu ya pada Tuhan kok Engkau Tuhan gitu ya. Harusnya kepada kami ya. Kita sebut Sang Hyang, kita tidak berani ngomong sembarangan gitu ya. Seperti orang Yahudi ya, walaupun tulisannya tetap Adonai begitu ya. Jadi orang kontemplatif. Dan terakhir kaum intelektual, mengisi Allah dengan rasionya. Nah ini orang-orang doktrinal ya. Belajar doktrin merasa kuat sekali. Ada begitu? Saya termasuk di sini sebenarnya ya. Saya campuran banyak. Saudara, saya sharekan ini. Setiap kita tidak mesti satu tok, gitu. Mungkin 3. Dan bagi saya mengembangkan. Jadi ritual ya. Awal-awal mengapa saya mengejar THM, Master of Theology di RDS di Jackson, karena saya terobsesi untuk saya menjadi teolog yang bagus, gitu ya. Karena saya belajar teologi, saya kumpulkan buku-buku teologi banyak sekali, saudara ya. Waktu dulu itu bahasa Inggrisnya masih aut-autan, dia nekat beli buku yang tebal-tebal bahasa Inggris. Karena itu doktrin ya, entah itu karena waktu saya belajar doktrin, itulah roh saya, jiwa saya dikuatkan. Tapi bahaya sekali kalau satu hal ini, lama-lama berkembang. Saya lebih naturalis, saya belajar untuk pemerhati, ya. Kita bisa mengembangkan. Nah, maksud saya men-sharekan ini supaya malam hari ini kita bisa mengerti, merawat jiwa itu banyak varian, relevan ya, lebih baik lagi.
Nah, sebagai penutup, tentunya ada banyak lain ya, saudara bisa cari di lain tempat, nanti dari diskusi juga. Sebagai penutup, saya ingin kita mengingat cerita seseorang yang punya 5 suami. Ini bukan anjuran punya 5 suami. Ini sebenarnya cerita kuno, khususnya dari India sebenarnya ya. Ada yang tahu cerita ini ya? Pada waktu mendekati ajal, dia sadar dia mau mati, dia panggil istrinya. Kira-kira istri yang mana dulu yang dipanggil? Ada 5 istri. Yang kelima, yang paling muda, yang paling sayang, paling pahenol, paling seksi, paling segar. Waduh, dia panggil istri yang kelima. Istriku, katanya, aku mau meninggal. Maukah engkau menemani aku sampai ke kuburan mati? Wah, dia langsung istri kelima berkata, maafkan suamiku, aku tahu engkau mengasihi aku. Engkau sungguh mengasihi aku. Tapi kalau engkau mati, aku pasti harus jadi milik orang lain. Wah, dia langsung nangis. Aduh, istriku yang paling aku kasih, yang nomor 5, yang muda, justru begitu aku mati menjadi orang lain, milik orang lain. Tapi dia menenangkan dia, oh, tidak apa-apa, aku masih punya istri lagi. Dia panggil istri yang keempat. Istriku, aku mau mati. Maukah engkau menemani aku? Istri yang keempat ini berkata, oh suamiku, engkau tahu aku berjasa dalam hidupku. Engkau mengasihi aku sungguh-sungguh. Tapi ketahuilah, kalau engkau mati, aku jamin aku rawat sebaik-baiknya. Kuburanmu, kamu minta dibangun lapis emas pun, aku akan beri. Aku akan pasang foto di rumahku. Suamiku, wah, tapi maaf, aku tidak bisa bersamamu. Kecewalah raja ini. Lalu dia panggil istri yang ketiga. Istri yang ketiga, aku mau mati. Maukah engkau menemani aku di alam kematian? Oh, dia berkata, maafkan. Suamiku, engkau baik sekali. Aku selama hidupku engkau baik sekali. Sungguh engkau mengasihi aku. Tapi maafkan, aku begitu engkau mati, aku akan antar engkau, aku akan menemani engkau sampai di tempat kuburan, bahkan merawat kuburanmu. Tapi aku punya keluarga sendiri, maafkan ya. Wah, tuh dia sedih. Oh, dia panggil istri yang kedua. Oh, istri yang kedua. Aku mau mati. Maukah engkau menemani aku? Istri berkata, suamiku, engkau baik sekali selama ini ya. Tapi maafkan, aku bisanya sampai mengunjungi waktu hari pelayatan. Kalau aku dalam waktu, aku ikut ke kuburanmu. Setelah itu maafkan, aku tidak bisa lagi nengok engkau. Waduh, sedih sekali. Lalu akhirnya tinggal istri keberapa? Istri yang pertama. Sudah tua, agak keriput, jalannya pelan-pelan. Istriku, aku mau mati. Mau kau menemani aku selamanya. Anda tahu jawabannya apa? Suamiku, walaupun kau selama hidup banyak mengecewakan aku, bahkan melecehkan aku, tidak merawat aku, ketahuilah aku menyertai engkau sampai di alam kubur, di alam maut. Saudara tahu siapa istri yang saudara tahu? Itulah jiwa kita, saudara. Itulah jiwa kita. Siapa istri yang kedua itu? Itulah teman kita. Teman kita, saudaraku. Teman kita baik dengan kita. Tapi sampai mungkin hari pelayatan dan atau dikubur kita. Istri yang ketiga itu siapa? Ada yang tahu? Family kita, keluarga kita, ya, pekerjaan kita. Family kita itu baik, ya. Mungkin merawat kita sampai mati, tapi tidak bisa. Istri yang kedua itu siapa? Istri yang kedua itu adalah anak kita, anak ya, anak kita. Waktu kita mati, wah mungkin berkorban banyak, disuruh dilakukan apa pesan kita, tapi dia bisa sampai pada alam baka kita. Itulah harta kita, itulah harta kita, itulah kedudukan kita. Begitu kita mati harus jadi istri orang lain, betul tidak? Ya, walaupun dimasukin di peti kita jadi milik cacing. Cerita ini mengingatkan betapa kita hati-hati sebagai pemimpin ya, di level manapun.
kita lupa jiwa, kita lebih memerhatikan, wah kita kejar gelar kita jaga nama baik kita perjuangkan yang program-program kita lupa jiwa kita sepelekan. Akhirnya menjadi masalah dalam hidup ini. Nah, ini penting sekali kita menyadari. Nah, soal itu sebagai akhir, saya ingin kita mengkoreksi diri. Kalau begitu, istri yang mana selama ini kita rawat yang terbaik? Istri yang kelima, 4, 3, 2, 1. Yang satu, siapa yang berani angkat tangan? Saya yang ke-1, Pak. Jiwaku sudah aku rawat terbaik. Gitu ya. Halo, ya. Bahkan saya selama ini beberapa di Zoom ya, adakan rapat diskusi dengan beberapa sekolah teologi. Saya jujur, saya agak mengeluh, saya agak mengkritik. Hati-hati ya, karena sekolah-sekolah kitab hari ini mengejar akreditasi, ya. Bangga kalau A, B, C. Wah, kalau sekolah teologi tidak lagi fokusnya kepada jiwa, ya. Jiwa daripada dosen sendiri, atau kepada tentunya kalau dosen sendiri tidak mengalami itu, ya. Sampai frustasi. Itu beberapa kali saya menemukan beberapa dosen yang frustasi ketika mendekati aseksor itu, ya. Stres sampean karena dikejar terus. Bagi soal kitab yang budget besar sih tidak ada masalah, ya, karena ada full time yang menangani. Tapi bagi sekolah kitab kecil itu akhirnya terkuras untuk itu. Dan banyak masalah, khususnya kita pendeta, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kita lupa merawat istri pertama kita, yaitu jiwa kita. Jadi, silakan saudara men-share. Tadi saya serahkan Bung Rio, atau yang mau bertanya atau mendiskusikan dengan pancingan ini, ya. Kira-kira istri yang keberapa dirawat dan bagaimana rawatnya? ya. Saya persilakan, ya, Bung Rio. Pak Yusuf, atas presentasinya luar biasa. Sebenarnya sudah ada banyak pertanyaan Pak Pendeta di room chat, bahkan ada yang sudah raise hand. Tapi sebelum kita masuk dalam sesi diskusi pada malam ini, diingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan di kolom chat, sekaligus Bapak Ibu diingatkan untuk mendaftarkan diri dalam acara Natal Circles Indonesia pada 7 Desember yang sudah dibagikan di kolom chat. Iya, Pak Pendeta Yusuf, sebelum masuk kepada pertanyaan yang Pak Pendeta Yusuf tanyakan kepada para peserta di malam hari ini, sudah ada beberapa pertanyaan. Ya. Saya akan membacanya, ya, Pak Pendeta Yusuf. Ya, terima kasih. Yang pertama itu dari Ibu Sriani Lubis. Pertanyaannya begini, ketagihan penginjilan itu baik. Alasannya semakin cepat penginjilan, kira-kira begitu. Artinya semakin banyak orang percaya. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Silakan. Oke, langsung ya. Ya, langsung. Ya, betul Ibu Sri, harus passion itu namanya. Beda dengan addiction and passion. Ya, passion itu apa? Kegairahan, ya. Itu harus dibangkitkan terus. Tapi namanya ketagihan itu bahaya. Ketagihan itu artinya seakan-akan memenangkan jiwa itu menjadi poin dirinya, ya. Jadi seakan-akan kalau satu hari tidak mengabarkan Injil itu lalu dia merasa hidupnya itu hampa, gelisah. Saya maafkan loh. Saudara mungkin tidak setuju dengan saya, tapi saya orang misi itu bahaya sekali. Saya banyak bertemu dengan orang, ya. Akhirnya penginjilan menjadi persaingan tanpa sadar. Ya, tanpa sadar. Itu Bu Sri, jadi pengertiannya apa yang Ibu maksud dengan kegairahan itu adalah kegairahan, passion harus. Itulah saya memakai cincin simbol Jerusalem Cross itu, salib Yerusalem, karena itu saya harus sengaja menggairahkan pengabaran ini. Tapi pengertian ketagihan itu kalau tidak melakukan itu lalu seakan-akan bersalah. Maafkan kalau kita ada orang yang melakukan itu, saya kok perlu kita berdoa, ya. Karena saya banyak melihat akhirnya banyak orang PI jatuh, ya. Dia sehari ini tidak PI lagi.
merasa frustasi. Nah, itu Ibu Sri Yani Lubis. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Pendeta Yusuf. Yang kedua, saya bacakan. Nanti yang ketiga saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Ibu Ruth Sri Sumaryanti ya untuk mempersiapkan diri. Pertanyaan kedua dari Bapak Oloan John Heri Sinaga. Pertanyaannya, bagaimana dengan pendeta yang arogan dan emosi? Dan ini dinampakkan dalam khotbah ataupun doa. Sehingga ada jemaat yang mendukung, bahkan terkesan takut dan berdiam diri. Kira-kira siapa yang sakit jiwa ini, Pak Pendeta Yusuf? Ya, pertama, janganlah kita itu berasumsi. Tapi gini ya, jadi kita lebih objektif. Saya kira nasihat dari Thomas More itu ya, apakah kita bisa ketahuan jiwa kita itu dari apa yang menjadi attachment kita, apa yang dekat dengan kita, ya. Nah, mari koreksi diri. Maafkan, misalnya kita sebagai jemaat gitu ya, melihat pendeta kita teriak-teriak korbannya gitu, menyinggung. Kiranya jemaat itu memberi persembahan atau kiranya misalnya saya lupa ya, saya tersinggung, harus koreksi diri. Jangan-jangan itu pendeta itu betul gitu ya, bahwa saya memang orangnya sombong. Gitu. Attachment, karena itu jiwa kita. Kalau kita tidak sombong, dikatakan sombong, saya kira kita tidak akan kena begitu ya. C.S. Lewis berkata begini ya, kalau Anda itu apa yang ada dalam diri kita itu akan mudah iri hati dengan kalau orang ada yang kita cintai itu ada dalam diri kita gitu ya. Kita itu sombong kalau kita itu melihat mudah sekali orang sombong. Itu jujur hati-hati kita itu sombong begitu ya, C.S. Lewis menganjurkan. Ya, jadi dan kedua, kalau memang pendeta itu berulang-ulang dia ada kepahitan diungkapkan di khotbah ya, haruslah terus terang, mungkin Anda harus jujur sebagai jemaat itu menanyai Pak Pendeta, tadi kok khotbahnya begitu, kira-kira ada masalahkah gitu ya. Saya kira tidak apa-apa. Kalau itu pendeta mau bertobat bagus gitu ya. Jujur saya ngomong begini karena saya ngalami itu ya. Jujur, karena jujur sebagai pendeta itu gini loh ya. Kita itu tidak bermaksud, jujur tidak ada maksud untuk marah, tapi aneh. Ketika kita melihat orang yang menjengkelkan kita, itu tiba-tiba muncul itu. Halo Pak Pendeta, yang ngalami nggak? Saya jujur, saya ngalami itu. Dan itu butuh proses lama untuk saya menghancurkan itu. Ya. Dan Tuhan izinkan melalui banyak masalah sehingga bisa terselesaikan gitu ya. Oke, begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Pendeta Yusuf. Ya, Ibu Ruth Sri Sumaryanti, saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Silakan untuk di